Perkenalkan, nama saya Pilka Desiana Ampun. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia. Yang pertama, tentang pengertian hakikat manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Manusia tidak dapat hidup sendirian dan bergantung dengan orang lain. Oleh karena itu, dia harus selalu berbuat baik kepada siapapun. Hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Pengertian hakikat manusia berkenaan dengan prinsip adanya manusia. Dengan kata lain, pengertian hakikat manusia adalah seperangkat gagasan tentang sesuatu yang olehnya manusia memiliki karakteristik khas yang memiliki suatu martabat khusus. Selanjutnya tentang aspek-aspek hakikat manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena manusia berkedudukan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka dalam pengalaman hidupnya terlihat bahkan dapat kita alami sendiri adanya fenomena kemakhlukan. Antara lain berupa pengakuan atas kenyataan adanya perbedaan kodrat dan martabat manusia daripada Tuhannya. Manusia merasakan dirinya begitu kecil dan rendah di hadapan Tuhannya yang maha besar dan maha tinggi. Manusia memiliki keterbatasan dan ketidakberdayaannya. Manusia serba tidak tahu, sedangkan Tuhan serba maha tahu. Manusia bersifat fana, sedangkan Tuhan bersifat abadi. Manusia merasakan kasih sayang Tuhannya, namun ia pun tahu begitu pedih siksanya. Semua itu melahirkan rasa cemas dan takut pada diri manusia terhadap Tuhannya. Tetapi, di balik itu diiringi pula dengan rasa kagum, rasa hormat, dan rasa segan karena Tuhannya begitu luhur dan suci. Yang kedua, manusia sebagai kesatuan badan dan roh. Sebagai kesatuan badani dan rohani, manusia hidup dalam ruang dan waktu, sadar akan diri dan lingkungannya, mempunyai berbagai kebutuhan, insting, nafsu, serta mempunyai tujuan. Selain itu, manusia mempunyai potensi untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan potensi untuk berbuat baik, potensi untuk mampu berpikir, potensi berperasaan, potensi berkehendak, dan memiliki potensi untuk berkarya. Adapun dalam eksistensinya, manusia memiliki aspek individualitas, sosialitas, moralitas, kebudayaan, dan keberagamaan. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk individu. Sebagaimana kita alami bahwa manusia menyadari keberadaannya sendiri, kesadaran manusia akan dirinya sendiri merupakan perwujudan individualitas manusia. Manusia sebagai individu atau sebagai pribadi merupakan kenyataan yang paling real dalam kesadaran manusia. Sebagai individu, manusia adalah satu kesatuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan manusia yang lainnya sehingga bersifat unik dan merupakan subjek yang otonom. Sebagai individu, manusia adalah kesatuan yang tak dapat dibagi antara aspek badani dan rohaninya. Setiap manusia mempunyai perbedaan sehingga bersifat unik. Perbedaan ini baik berkenaan dengan postur tubuhnya, kemampuan berpikirnya, minat dan bakatnya, dunianya, serta cita-citanya. Pernahkah Anda menemukan anak kembar siam? Manusia kembar siam sekalipun tak pernah memiliki kesamaan dalam keseluruhannya. Setiap manusia mempunyai dunianya sendiri, tujuan hidupnya sendiri. Masing-masing secara sadar berupaya menunjukkan eksistensinya, ingin menjadi dirinya sendiri, atau bebas bercita-cita untuk menjadi seseorang tertentu, dan masing-masing mampu menyatakan, "Inilah aku," di tengah-tengah segala yang ada. Setiap manusia mampu menempati posisi, berhadapan, menghadapi, memasuki, memikirkan, bebas mengambil sikap, dan bebas mengambil tindakan atas tanggung jawabnya sendiri atau yang disebut dengan otonom. Oleh karena itu,
Manusia adalah subjek dan tidak boleh dipandang sebagai objek. Berkenaan dengan hal itu, Theo Huysbers menyatakan bahwa manusia mempunyai kesendirian yang ditunjukkan dengan kata pribadi. Yang keempat, manusia sebagai makhluk sosial. Dalam hidupnya bersama dengan sesamanya atau bermasyarakat, setiap individu menempati kedudukan atau status tertentu. Di samping itu, setiap individu mempunyai dunia dan tujuan hidupnya masing-masing. Mereka juga mempunyai dunia bersama dan tujuan hidup bersama dengan sesamanya. Selain adanya kesadaran diri, terdapat pula kesadaran sosial pada manusia. Melalui hidup dengan sesamanya, manusia akan dapat mengukuhkan eksistensinya. Sehubungan dengan ini, Aristoteles menyebut manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Di sini, setiap individu saling memiliki hubungan timbal balik dengan sesamanya. Dalam hidup, setiap individu hidup bermasyarakat. Yang kelima, manusia sebagai makhluk berbudaya. Manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaan, hidup berbudaya, dan membudaya. Kebudayaan bertautan dengan kehidupan manusia sepenuhnya. Kebudayaan menyangkut sesuatu yang nampak dalam bidang eksistensi setiap manusia. Manusia tidak terlepas dari kebudayaan. Bahkan, manusia itu baru menjadi manusia karena bersama kebudayaannya. Sejalan dengan ini, Ernst Cassirer menegaskan bahwa manusia tidak menjadi manusia karena sebuah faktor di dalam dirinya, seperti misalnya naluri atau akal budi, melainkan fungsi kehidupannya, yaitu pekerjaannya, kebudayaannya, dan kebudayaannya. Demikianlah kebudayaan termasuk hakikat manusia. Yang keenam, manusia sebagai makhluk susila. Menurut Immanuel Kant, manusia memiliki aspek kesusilaan karena pada manusia terdapat rasio praktis yang memberikan perintah mutlak atau kategorikal imperatif. Contoh, jika kita meminjam barang milik orang lain, maka ada perintah yang mewajibkan untuk mengembalikan barang pinjaman tersebut. Maaf sebelumnya, ini poin yang nomor 6 karena tadi slide-nya agak terganggu. Selanjutnya yang ketujuh, manusia sebagai makhluk beragama. Aspek keberagamaan merupakan salah satu karakteristik esensial eksistensi manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan keberadaan suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Keberagamaan menyeratkan adanya pengakuan dan pelaksanaan yang sungguh atas suatu agama. Adapun yang dimaksud dengan agama ialah suatu sistem kredo atau tata keimanan atau keyakinan atas adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia. Suatu sistem ritus atau tata peribadatan manusia kepada yang dianggap mutlak itu, dan suatu sistem norma atau tata kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan alam lainnya yang sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatan. Sekian penjelasan tentang hakikat manusia dari saya sendiri. Terima kasih.